Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kita melanjutkan pelajaran-pelajaran berharga dalam kehidupan kita, mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam terjemahan kita pada surah diberikan judul maut bencana terbesar. Diriwayatkan bahwa minta supaya diperlihatkan kepada bangunan fisiknya telah runtuh. Bapak Ibu hadirin, kita bisa membayangkan ketika kemudian kita datang ke dokter, kemudian dokter melakukan analisis, melakukan pengecekan terhadap kesehatan kita, lalu ketika kemudian dokter menyampaikan hasilnya, mengatakan umur sampean wis gak tuwa, Pak. Kira-kira perasaan jenengan bagaimana? Bahagia? Koyoke sampean iki iso urip seminggu kasune wis apik, Pak. Kira-kira perasaan jenengan bagaimana? Bahagia? Gelisah ya ternyata. Kalau pikir tambah, alhamdulillah dilungkas. Ini pun dirasakan hal yang sama oleh Khalifah Harun ar-Rasyid ketika dokter meneliti air seninya, kemudian dikatakan bahwa pemilik air seni ini sampaikan agar segera membuat wasiat. Jangan bayangkan. Ten dokter moro-moro jenengan pun damel wasiat, mboten dek ngoten moro-moro. Dan ini menjadi pelajaran bahwa seseorang yang mulia, seorang khalifah sekalipun tidak akan lepas dari yang namanya maut atau kematian. Beliau menyampaikan sebuah syair, sungguh tabib dengan ketabibannya dan obatnya juga ternyata tak dapat menahan ajal manusia bila ia telah tiba. Kenapakah tabib ternyata mati juga oleh penyakit yang serupa?
yang biasanya dapat dia sembuhkan, seperti yang sudah dia lakukan. Ternyata memang semua akan mati, si pemberi obat dan yang diobati, si pengangkut obat dan si pembeli, dan yang menjualnya juga mati. Bapak Ibu hadirin, hal ini saya temukan pada diri saya ketika diguyoni oleh teman-teman. Beberapa waktu yang lalu saya batuk, ngekel, berdahak. Apa kata teman-teman? Wong dodol madu kok watuk, ngoten. Karena saya jualan madu, saya mengembangkan perlebahan. Kata teman-teman begitu, diombeni madu, dodol madu kok watuk. Dokter niku sedo napa mboten? Ini juga menjadi perhatian kita bahwa adapun doa dan ikhtiar kita terkait dengan umur, usia maupun kesehatan itu adalah bagian yang wajib kita lakukan. Namun sungguh segala sesuatu sejatinya adalah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keyakinan, inilah keimanan Bapak Ibu. Ar-Rasyid agaknya mendengar bahwa berita tentang kematiannya menggemparkan rakyat, menggemparkan halayak ramai. Maka dia minta didatangkan seekor keledai untuk membawanya pergi. Dan ternyata kedua pahanya lunglai. Maka dia berkata, turunkan aku, benarlah orang-orang yang gempar itu. Selanjutnya dia meminta beberapa lembar kain kafan untuk dipilih yang paling menarik baginya. Lalu dia perintahkan supaya digalikan kuburnya di depan tempat tidurnya. Dia pandangi bagian dalam kubur itu lalu berkata, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku pun telah hilang dariku. Dan pada malam hari itu Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia. Bapak Ibu, beliau adalah orang yang memiliki kekayaan lagi memiliki kekuasaan, tidaklah lepas dari maut. Hal itu pun terjadi pada kita yang hadir hari ini. Kita sama-sama menunggu kematian. Mari kita mengingatkan diri kita terkait dengan makrifat atau pemahaman mengenai diri kita manusia dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari pemahaman umumnya manusia. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 55. Kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke-55. Yang sudah menemukan terjemahnya bisa dibacakan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan beriman kepadamu hatta sebelum narallaha jahratan, kami melihat Allah secara langsung.
Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanturun, maka seketika halilintar menyambarmu sedangkan kamu menyaksikan. Bapak Ibu, ini adalah kalimat kaum Nabi Musa. Mereka mengatakan kami tidak akan beriman sebelum melihat Allah secara langsung. Kita sama-sama memahami Bapak Ibu, kita ini makhluk jasmani. Yang bisa kita yakini hari ini di dunia dan langsung kita percaya adalah sesuatu yang bisa kita lihat dan rasakan. Bapak Ibu jenengan percaya mboten bahwa kita itu pasti akan mati? Percaya napa mboten? Dibuktikan dengan apa? Betul. Kita sering melihat banyak orang meninggal dunia. Terbukti secara fisik memang ada banyak nyata orang meninggal dunia. Bisa dibuktikan? Bisa. Namun ketika kemudian kita ditanya, Bapak Ibu jenengan percaya tidak bahwa kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian kita? Percaya napa mboten? Apa buktinya? Saya bicara jasmani, saya bicara fisik ini. Napa buktinya? Bangun tidur. Bangun tidur itu menunjukkan kita akan dibangkitkan. Sesuai napa mboten bangun tidur kita? Apalagi tanah yang tandus kena napa? Kena hujan, dibangkitkan, diberikan analogi. Jika kita hari ini ditanya, jenengan percaya bahwa surga dan neraka itu ada? Percaya. Apa buktinya? Kalau saya tanya isi rekening jenengan berapa, itu langsung bisa membuktikan. Yang jelas 0 yang di belakang 12 Ustaz. Langsung itu real. Kalau hari ini ditanya sepeda motor jenengan apa, langsung bisa jawab. Mobil jenengan apa, langsung bisa jawab. Tapi kalau kemudian hari ini kita ditanya tentang hal-hal yang gaib, inilah yang dimaksud dengan iman. Oleh karena itu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Surat napa niku? Al-Baqarah ayat awal-awal. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-ayah disampaikan terkait dengan ciri-cirinya. Sampun kepanggih saged diwaosaken terjemahnya mawon. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan ada yang menginfakkan, ada yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jazakallah khair. Ciri yang pertama itu adalah beriman kepada yang gaib.
ketika seseorang itu beriman, yakin pembuktiannya itu sudah di luar pembuktian fisik. Walaupun tidak melihat Allah secara langsung, tapi kita ini yakin bahwa Allah itu ada, wujud. Walaupun kita hari ini belum melihat jannah, belum bisa melihat an-nar, belum bisa melihat neraka, surga secara langsung, kita tidak bisa melihat malaikat secara langsung seperti apa. Banyak hal gaib yang namanya saja sudah gaib, tidak bisa kita lihat dengan indera kita, tapi kita tetap percaya. Maka inilah sekali lagi yang kita sebut dengan iman, dengan keyakinan. Kita diingatkan terkait dengan keistimewaan orang yang percaya dengan yang gaib. Ada keistimewaan, ada keutamaan orang-orang yang dijadikan memiliki keyakinan, memiliki iman, percaya dengan hal yang gaib. Di dalam surat Al-Mulk, surat Al-Mulk ayat ke-12. Al-Mulk surat ke-67 ayat ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sungguh orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang gaib, yang tidak terlihat oleh mereka, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu, seseorang yang yakin dengan Allah, yakin dengan yang gaib dalam hal ini terkait dengan rukun iman kita. Dan di sini disampaikan orang yang takut kepada Rabb-nya, kepada yang memeliharanya, yang Rabb itu, pemeliharanya itu gaib atau tidak bisa kita indra. Apa balasan bagi mereka? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka akan memperoleh maghfirah, mereka akan memperoleh ampunan, perlindungan, dan pahala yang sangat besar. Orang yang percaya kepada Allah, yang kita sampai hari ini juga tidak bisa melihat Allah jahratan, jahr, secara langsung, tapi kita ini yakin kepada Allah, maka orang-orang ini akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Yakin, percaya. Padahal kalau kita hari ini ditanya secara empiris, coba buktikan secara empiris bahwa Allah itu ada, bingung gitu. Tetapi sampai hari ini kita tetap yakin kepada Allah. Jenengan sampai di masjid hari ini, itu jika bukan karena Allah, ndak akan sampai. Saged untuk nggane pancingan mereka bareng mulai ditakoni itu kan dia ngaji, nggih, padahal mari mancing. Apakah keluarga tahu? Tidak. Karena tidak melihat secara langsung.
Bahkan sampai ada istilahnya, banyak manusia itu melihat dengan telinganya, bukan dengan matanya. Gitu. Banyak seseorang itu mengenal bukan karena melihat, tapi karena mendengar. Baik buruk seseorang itu bisa jadi melihatnya lewat telinga, bukan lewat mata. Nah, di sini kita diingatkan bahwa ternyata keyakinan itu tidak bisa dibuktikan secara indera kita, secara empiris istilahnya. Dan pemikiran orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, mereka hanya akan percaya kepada Nabi Musa terkait dengan keyakinan kepada Allah apabila mereka bisa melihat Allah secara langsung. Tetapi orang-orang beriman tanpa melihat pun yakin. Dan ini adalah di antara hal yang menakjubkan. Saya ingin membacakan satu hadis yang insya Allah akan membuat kita juga merasa berbangga dan merasa takjub dengan diri kita. Insya Allah tidak asing terkait dengan hadis ini. A'jabu imanan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, makhluk manakah yang paling menakjubkan imannya? Jadi Rasulullah ini bertanya kepada para sahabat, makhluk manakah yang paling menakjubkan imannya? Qalu, para sahabat menjawab, al-malaikatu. Mereka menjawab, para malaikat. Qala, Rasulullah bersabda, wa ma lahum la yu'minuna wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman sedangkan mereka berada di sisi Rabb-nya? Jadi bagaimana mungkin malaikat itu tidak beriman sementara mereka berada di sisi Allah? Qalu, sahabat ini kembali menjawab, fal anbiya, kalau begitu para nabi. Qala wa ma lahum la yu'minuna wal wahyu yanzilu alaihim. Beliau bersabda, bagaimana mungkin para nabi itu tidak beriman sedangkan wahyu turun kepada mereka? Malaikat bukan, para nabi bukan. Qalu, mboten kentekan ide sahabat nih. Fanahnu, mereka berkata, kalau begitu kami ya Rasulullah. Pun jawabannya, malaikat duduk, nabi duduk, awak dewi berarti. Apa kata Rasulullah? Qala wa ma lakum la tu'minuna wa ana baina abhurikum. Bagaimana mungkin kalian tidak beriman sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian, atau zahir saya, jasmani saya itu ada di antara kalian. Bagaimana kalian tidak beriman sementara saya berada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Tsumma qala inna a'jaba khalqi imanan laqaumun yakununa min ba'dikum yajiduna suhufan fayu'minuna bima fiha. Sungguh makhluk yang paling menakjubkan imannya adalah suatu kaum yang datang setelah kalian. Mereka mendapati lembaran-lembaran kitab, lalu mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Sinten niku? Kok pede ya? Ya kita khusnudzon.
Karena kita bertemu, ada yang bertemu Rasulullah mboten langsung. Kalau ada, umur pinten jenengan? Tidak ada di antara kita. Adakah yang sudah bertemu Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kita membaca Al-Qur'an saja, yang bahasa Arab itu Al-Qur'an, yang bahasa Indonesia itu terjemah ya. Kita membaca Al-Qur'an saja. Nggih leres, kadang mboten paham, diwaca bolak-balik apal maksudnya apa? Ya ngono iku, empo, pokoke ngono. Bahkan tidak jarang insyaallah Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna selanjutannya niku napa? Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu. Ini di ujung ayatnya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi. Orang mempelajari Al-Qur'an itu loh, ada yang menjadikan dia mendapat petunjuk itu banyak, namun banyak juga yang menjadikan dia semakin sesat. Bayangkan ya. Maka bukankah beruntung kita ini, ajaib kita ini, tidak pernah bertemu Allah, tidak bertemu Rasulullah, tapi kita ini yakin dengan isi Al-Qur'an. Walaupun hanya satu kalimat, satu huruf alif lam mim, itu kita yakin. Inilah yang disebut dengan iman yang menakjubkan dalam bahasa Indonesia. Iman yang ajaib, ya iman kita ini loh. Tapi nggih pun GR teman-teman loh. Oh, berarti aku dosaku di sepuro kabeh. Ini mulai aneh-aneh nih, mulai tersesat ngeten iki. Wong sahabat ae kalah mbek aku. Mulai ya. Malaikat ae kalah mbek aku. Nabi-nabi lo kalah mbek aku. Ngoten iki mulai nih, guys. Niki mulai ibu-ibu aneh-aneh biasanya ngeten. Bayangkan ya. Jadi ada makhluk yang istimewa itu adalah suatu kaum yang datang setelah kalian, maksudnya setelah para sahabat. Mereka mendapati lembaran-lembaran kitab Al-Quran, lalu mereka beriman kepada apa yang ada di dalamnya. Status hadis ini diantaranya disebutkan di dalam Musnad Ahmad. Para ulama beda pendapat tentang kekuatan sanadnya. Sebagian menilai sanad asalnya dhaif, lemah, namun ada jalur-jalur penguat sehingga banyak ulama menerima maknanya sebagai hasan atau sahih karena ada jalur yang menguatkan. Apa yang dimaksud dengan paling menakjubkan imannya? Maksudnya, bukan berarti lebih utama daripada para sahabat. Jadi kalau ada yang mengatakan berarti awak dhewe iki luwe jos timbangane sahabat, mboten. Maksudnya tidak begitu. Niku ditafsiri dhewe hadis ini. Ulama menyampaikan bukan berarti lebih utama dari para sahabat, tetapi menunjukkan bahwa keimanan mereka sangat mengagumkan karena terjadi tanpa melihat Nabi secara langsung. Masya Allah. Pujian untuk kita yang sampai hari ini tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain biasanya disampaikan juga terkait dengan hadis ini, min asyaddi ummati li hubban nasu yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku adalah orang-orang yang datang setelahku. Salah seorang dari mereka ingin sekali melihatku walaupun harus mengorbankan keluarga dan hartanya.
Di antara maksudnya adalah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melebihi cinta kita kepada harta kita, bahkan terhadap keluarga kita. Jadi Rasulullah posisinya untuk cinta kita sebagai seorang hamba, maka Rasulullah itu harus lebih kita cintai dibandingkan harta kita, bahkan keluarga kita. Hari ini, Masya Allah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, kita ini masih mikir betul kalau ada di keluarga kita yang perempuan misalkan belum bisa sempurna nutup aurat, kita kepikiran. Kita mencari harta, kita masih menakar mikir iki halal apa haram. Masih mikir kita ini, mempertimbangkan betul. Sementara masyarakat pada umumnya mungkin sudah tidak mikir terlalu jauh. Sing penting untung. Yeah. Sudah tidak memikirkan tentang aurat, sing penting FYP. Yeah. Sing nonton akeh live oleh duit. Ngoten kan sakniki ya. Mbok modele kaya napa, begidakane ya napa pun mboten ngreken, sing penting oleh saweran paus. Ngoten. Panjangi lari-lari. Ini yang live paham ini. Saweran-saweran ngoten. Oleh karena itu kita diingatkan hal yang gaib itu apa? Nah, kita diingatkan terkait dengan rukun iman Bapak Ibu. Di dalam rukun iman kita diingatkan fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billah wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minal bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang pertama kita diingatkan beriman kepada malaikat. Bapak Ibu percaya mboten dengan malaikat? Percaya. Buktine napa? Walaupun tidak bisa dibuktikan karena kita orang beriman, maka kita yakin. Kalau ditanya, tahu ketemu malaikat sampean? Kemeruh sampean. Misalkan orang tidak beriman itu kan nggih pertanyaane ngoten-ngoten niku, kemeruh sampean. Tahu ketemu malaikat? Nek wong mati ku koyo ngene, tahu mati ya sampean? Itu adalah pertanyaan orang-orang yang tidak beriman. Sementara kita orang yang beriman, nah, saya mengingatkan kembali guru saya dulu, wong iman iki oren, nek Kanjeng Nabi ngomong iki ijo, ya awak dhewe kudu percaya nek iki ijo, ngoten. Niku iman. Tapi nek mboten percaya Kanjeng Nabi ngomong niki ijo kene cek bertahan oren, nah, niku berarti mboten iman. Analogi sederhananya begitu. Sehingga kita diingatkan terkait dengan malaikat bahwa kita ini senantiasa didampingi oleh malaikat. Depan kita, belakang kita, kanan dan kiri kita. Namun di sisi yang lain kita ini juga digoda oleh baik dari depan, belakang, kanan dan kiri. Tinggal jenengan kuat sing jogo apa kuat sing bisiki, kuat sing gudo. Karena kita juga tidak lepas dari karakter malaikat yang senantiasa berada di kanan dan kiri kita, yang mencatat. Ya. Sinten niku? Raqib Atid niku nama malaikat no. Mungkin surat napa niku Raqib Atid niku? Surat Qaf insyaallah. Coba kita cek nih. Enggak, kalimat raqib jenengan semerap Raqib Atid niku saking sinten? Mudin. Enggak biasa itu yang bocorin ini Pak Mudin. Surat Qaf niku surat 50 ya. Insyaallah surat 50. Wonten Raqib Atid. Oh nggih. Ayat 17. 17 ayat 17. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya,
seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Mboten diterjemahkan raqib atid nggih. Tapi di 18 itu malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Berarti raqib atid itu bukan nama, Bapak. Jadi raqib dan atid itu adalah karakter atau tugas malaikat. Profesi leres, luar biasa. Malaikat ini profesi ya, sertifikasi berarti. Di sini disampaikan demikian. Jadi tidak diterjemahkan raqib dan atid ya, bukan nama, tetapi terkait dengan karakter atau tugas malaikat di ayat ke-18-nya nih. Raqibun atidun disampaikan terkait dengan bagaimana karakter malaikat itu raqabah, muraqabah. Kita mengenal istilah itu, muraqabatullah. Mereka yang selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa nih. Coba jangan lihat An-Nisa ayat pertama di ujung ayat. Nggih, insyaallah. Ujung ayatnya nih. Ada kata raqibah. Nggih, ayat pertama. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, berarti raqib itu adalah tugas atau karakter yang senantiasa mengawasi. Sementara atid itu adalah karakter yang ketika dipanggil selalu mengatakan siap. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat ke-6, surat ke-66 kita diingatkan itu. Jadi karakter malaikat itu demikian. Dan raqib atid itu adalah tupoksi gitu. Tugas. Makanya kalau ada yang bertanya, loh kok iso raqib ambek atid itu ngawasi wong sakmene kae misalnya. Ternyata raqib dan atid itu tupoksi karakternya untuk mencatat dan senantiasa hadir mengawasi. Berapa jumlahnya? Berarti nggih kuwata. Nggih. Tupoksinya raqib atid. Jadi bukan nama malaikatnya. Meskipun mungkin hari ini kita lebih mengenal dengan nama. Malaikat sing nyatet amal sapa? Raqib atid. Ngoten nggih. Enten lagune namanya. Siji Jibril tugase mbok wapal ngoten kene. Terkait dengan malaikat Jibril. Nah, pernah ini kita menyampaikan hal yang gaib. Oh, pun telas ya. Baik, saya tutup. Bapak Ibu, malaikat Jibril itu terakhir datang ke bumi kapan? Kapan malaikat Jibril? Malaikat Jibril itu tugasnya membawa wahyu. Maka malaikat Jibril itu terakhir datang ke bumi kapan? Oh, setelah Rasulullah meninggal menyampaikan wahyu terakhir. Berarti setelah itu malaikat Jibril sudah tidak datang ke bumi. Loh, mboten napa-napa niki kan diskusi. Pensiun. Masya Allah. Jenengan mboten kepanggih malaikat Jibril waktu Ramadan. Kepanggih napa mboten? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Ruh niku siapa? Malaikat Jibril. Nggih. Kenapa tidak dikatakan tanazzalul malaikatu biizni rabbihim?
Kok tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim. Kenapa dibedakan wong Jibril itu juga malaikat, kok gak didadekno sitok, kok atik dipisah dhewe warruhu fiha. Kenapa dikatakan malaikat? Para malaikat dan malaikat Jibril itu datang karena ternyata malaikat Jibril itu datang ketika bulan Ramadan, dan ini terkait dengan peristiwa Lailatul Qadar. Berarti kapan terakhir datang? Ya Ramadan kemarin, mboten kepanggil. Dan kalau membahas Lailatul Qadar dengan malaikat Jibril, indah Bapak. Ini analogi saja. Rasulullah dengan malaikat Jibril itu kalau logika manusia kan sahabatnya, gitu? Sahabat, pasti satu circle itu. Ketika malaikat Jibril datang dan posisinya seseorang umat Islam, seorang mukmin ini mendapat Lailatul Qadar, maka apa yang sedang dilakukan oleh mukmin tersebut ketika malaikat datang? Sedang apa, boy? Sedang ibadah, gitu. Ada yang sholat, ada yang iktikaf, ada yang membaca Al-Quran. Sehingga ketika malaikat Jibril datang melihat, ya Allah, umatnya Rasulullah ini ternyata ketika saya datang ibadah semuanya. Maka nanti kembali kepada Rasulullah itu ceritanya enak. Rasulullah juga bahagia. Umat jenengan Kanjeng Nabi, ini bahasa kita ya, malaikat Jibril. Umat jenengan Kanjeng Nabi, kula pas ndugi niku ten donya niku. Padha ibadah kuwabe kan lega. Sampeyan niku logika kita loh kalau membaca tafsirnya. Wonten sidak. Sing sidak niki nek menungso niku sing paling hebat niku sinten? Presiden lah. Presiden niki ngen nek kula cerita aneh-aneh ditarik pundi-pundi. Presiden niki ndugi sidak. Kemudian pasti dipersiapkan segala sesuatunya gitu. Atau mungkin menteri ada yang datang sidak, segala sesuatunya dipersiapkan. Kembali kepada presiden, laporannya baik napa mboten? Baik. Itu logika kita. Nah ini malaikat Jibril juga begitu. Ternyata ketika datang ke bumi, Masya Allah, umat Islam ini sedang kuat-kuatnya ibadah. Dan itu kita laksanakan di bulan Ramadan. Tanazzalul, bahkan harusnya kalimat itu di dalam tafsir tatanazzalu. Tapi karena begitu malaikat yang datang itu brul, saking katai berbondong-bondong sampai disingkat tanazzalul, saking akeh. Maka Masya Allah, jangan lihat saja, karena diantara di dalam tafsir Lailatul Qadar itu, seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa dilihat indikatornya setelah Ramadan. Jangan hitung sendiri mawon. Jangan Ramadan niki tambah apik, nopo tambah apik. Nah, itu perhitungannya itu. Kalau mantun Ramadan kok ternyata mboten tambah apik, nah niku ya ditingkataken. Wong kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi kita diingatkan qad aflaha man zakka. Bisa jadi kita temukan diri kita ini bertakwa itu ternyata jalurnya lewat fujur dulu. Bisa jadi Bapak. Tapi beruntung sekali mereka yang bisa jalur takwa dengan langsung dalam kebaikan. Tetapi orang yang masih fujur jangan menyerah, karena masih ada kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ada pintu taubat yang dibuka Bapak. Dan kalau kita mempelajari terkait dengan yang gaib tadi, terkait dengan akhirat, ya Allah, kesempatan kita masuk jannah itu prosentasenya jauh lebih besar dibandingkan kita masuk ke neraka. Jangan hitung saja.
Hal yang sederhana saja. Kita batin melakukan kejelekan dicatat napa mboten? Angsal dosa napa mboten? Dereng. Tapi batin nglakoni kebaikan dicatat napa mboten? Angsal pahala napa mboten? Loh, nggih. Berarti kesempatan kita masuk jannah itu lebih besar. Tapi jangan main-main. Wala gampang swarga. Ini kehati-hatian kita. Baik, insyaallah ini yang saya sampaikan terkait dengan yang gaib. Insyaallah mudah-mudahan menambah keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba yang istiqomah dan tidak tergoyahkan akidah kita. Baik, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdihi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.